kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik, bagus. Jadi kegiatan kita pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya agar nanti ketika Pak Agus melaksanakan pembelajaran di kelas saat observasi yang saya lakukan nanti, ya, nanti Pak Agus lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini. Jadi bagus. Jadi kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh? Baik, bagus. Untuk pertanyaan yang pertama terkait apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Agus soal? Ya, terima kasih Pak Alim sebelumnya sudah bersedia untuk menjadi observer saya dalam kegiatan pembelajaran saya nanti. Terkait dengan pertanyaan Pak Alim, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu saya ingin kemampuan siswa saya dalam melakukan praktik kemampuan lempar tangkap bola dalam permainan bola cerdas itu bisa meningkat, dan dalam hal ketika mereka menangkap bola, melempar bola dalam posisi tempat, dan kemampuan mereka menahan pada saat mereka bergerak. Jadi tujuan pembelajaran saya pusatkan di situ terkait mereka bagaimana mereka bisa melakukan hal tersebut dengan kemampuan yang lebih baik. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak, area pengembangan yang ingin dicapai. Terima kasih Pak Alim. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam materi ini itu ada dua Pak yang saya bicarakan. Yang pertama tentang pengetahuan mereka pemikirnya, bagaimana mereka mampu memahami bagaimana posisi kaki, posisi badan, sifat tangan ketika melakukan aktivitas lempar tangkap bola tersebut. Yang kedua, pengembangan yang saya mencapai tentu saja ini yang paling penting, aspek psikomotor mereka, aspek gerak. Jadi dua hal tersebut yang ingin saya coba kembangkan nanti dalam pembelajaran, bukan mungkin bisa dimajukan sehingga menghasilkan kemampuan mereka yang tampil dalam melakukan tangkap bola tersebut. Bagus sekali. Jadi kemudian pertanyaan ketiga Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang akan ditetapkan oleh Pak Agus berkaitan dengan strategi? Untuk rancangan pembelajaran atau strategi yang saya akan kenakan, yang pertama terlebih dahulu saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan kepada siswa tentang seperti apa posisi badan setiap badan untuk melakukan tangkap tersebut. Jadi saya akan menjelaskan dulu sekaligus mendemonstrasikan. Kemudian yang kedua, strategi yang saya gunakan, mereka akan saya bagi kelompok, di mana kelompok tersebut dari berbagai kemampuan secara acak, sehingga nanti pada saat mereka melakukan praktek melempar tangkap bola tersebut, mereka bisa saling membantu mengingatkan sama anggota kelompok, terutama ketika ada anggota kelompok mereka yang dianggap kurang mampu untuk melakukan lempar tangkap tersebut. Jadi itu strategi saya Pak, penjelasan dulu, demonstrasi, kemudian pembagian kelompok, dan yang terakhir saya akan buat mereka berkompetisi supaya mereka termotivasi untuk memperbaiki cara atau kemampuan mereka dalam melakukan lempar tangkap bola. Itu strategi ya. Baik, kemungkinan dia berjalan itu mungkin ada media yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini. Untuk media paling ini saya pikir alat dan bahan yang bisa digunakan itu tentu saja bola kasti atau sejenisnya. Kemudian mungkin ada juga media atau alat yang namanya boot yang bisa dipakai untuk olahraga itu untuk menunjukkan sisi-sisi di mana mereka harus bertempat selama pembelajaran. Jadi ini saya kira media yang akan saya gunakan ada dua, yaitu media bola dan boot. Terus kapan Bapak akan memulai kegiatan observasi tadi? Untuk
waktu pelaksanaan kemungkinan 3 atau 4 hari ke depan kami. Saya harus mempersiapkan dulu materi dan alat dan media apa saja yang ada saya. Jadi kemungkinan 3 atau 4 hari ke depan. Coba mungkin pertanyaan dari saya cukup. Pak Agus, jadi saya ingin tahu saja arah nanti kegiatan pembelajaran kita. Nanti saya akan pantau dan amati berkaitan dengan hal itu, dan saya harapkan nanti di hari 2 hari ke depan, 3 hari ke depannya, jadwal pelaksanaan observasi Bapak bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Bapak bisa rencanakan dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, kemudian pembelajarannya apa, dan sebagainya. Saya semuanya bisa teramati, bisa tercatat ada, agar pembelajaran maksimal untuk siswa juga. Jadi kita akan bertemu di tahap observasi dan melakukan juga setelah itu kita akan melakukan pasca observasi. Baik Pak, terima kasih Pak Gus atas waktunya. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang hari ini kurang enak badan? Ada? Oh, si Faiz? Belum? Faris? Saya sakit apa nak? Belum? Oke, untuk yang sakit sebentar, tidak usah terlalu memaksakan diri ya. Nanti menyesuaikan saja dengan kondisi tubuhnya. Oke, jadi hari ini kita akan masuk dalam materi kita, yaitu mempraktikkan salah satu teknik dari permainan bola kasti, yaitu cara atau sikap saat menangkap bola, ya, baik dalam posisi diam dan jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana cara kita, posisi badan kita yang baik ketika menangkap bola, baik dalam posisi diam maupun pada saat bergerak. Oke, sebelum kita mulai, satu orang boleh pimpin doa temannya. Kolbi, oke, boleh maju ke depan Kolbi. Silakan Kolbi. Musta'id. Yaman. Oke, alhamdulillah tadi sudah dipimpin doanya oleh Kolbi. Yang berikutnya, Pak Guru mau cek dulu siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir teman tak? Hadir semua? Alhamdulillah kalau begitu, karena semuanya hadir, berarti insya Allah sebentar semua bisa ikut pembelajaran dan insya Allah semua bisa memahami bagaimana cara menangkap bola dengan posisi diam ataupun berjalan. Oke, sebelumnya Pak Guru mau jelaskan dulu sedikit ya. Sebelum Pak Guru jelaskan, Pak Guru mau bagi dulu kelompok. Oke, jadi kelompoknya berempat-empat aja ya. Jadi deretan ini satu kelompok. Oke, sana 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ya. Khusus kelompok 7 berenam ya. Sama Darussalam sama ini. 8 Alif dan di belakangnya sana. Oke. Oke, jadi ada lembar materi yang akan Pak Guru bagikan ke setiap kelompok ya. Jadi satu kelompok satu lembar materi. Silakan dilihat di situ materinya ya. Tentang sikap atau posisi badan yang benar ketika melakukan lempar angkat bola ya. Oke, sebelum Pak Guru mulai jelaskan, kita sedikit relax dulu ya. Oke, semuanya alhamdulillah ini ada pasangan duduknya. Coba semua posisi duduknya menghadap ke sebelah kanan. Coba arah duduknya. Yang di belakang pegang pundaknya di depan.
Silakan. Pijat dulu temannya, ya. Mungkin temannya dari lelah. Silakan dipijat dengan rileks pundak temannya. Dipijat dengan rileks. Lanjut lagi kepalanya. Silakan supaya darah yang mengalir ke kepalanya lanjut. Oke, cukup. Semua ganti harus kiri. Pelan-pelan saja. Kuat tangannya, guys. Ketika sebentar pakai kondisi siap. Oke. Kakinya baik. Ganti kepalanya lagi. Oke, cukup. Oke, kita masuk di inti pembelajaran. Jadi semua melihat lembar yang Pak Guru bagikan tadi. Di situ ada peragaan atau gambar animasi anak yang melakukan sikap yang tepat dalam melakukan teknik menangkap bola. Jadi untuk yang pertama, ketika kita akan melakukan lempar tangkap bola, terlebih dahulu posisi badan kita harus selalu mengarah ke mana kalau kita menangkap bola, arah badannya ke depan atau ke arah datangnya bola. Ketika lempar tangkap bola sedang berlangsung, jangan sekali-kali menyampingi arah lemparan atau apalagi membelakangi arah lemparan. Kalau kita membelakangi arah lemparan, apa yang terjadi? Dia ditangkap bola, bisa-bisa bola mengenai kepala dan kita bisa cedera. Jadi yang paling penting atau yang utama adalah posisi badan kita harus selalu mengarah ke arah datangnya bola. Nah, yang kedua, posisi kaki dalam menangkap. Ini juga tidak boleh asal, ya. Posisi kaki yang benar adalah kakinya dibuka atau ditutup. Gerak menangkap bola, kedua lutut kita tekuk, tahu ditekuk. Apa itu boleh tekuk? Ada sedikit kalau ada yang tidak boleh ditekuk, ya. Jadi setelah kita menghadap ke arah datangnya bola, kakinya luka, lututnya ditekuk, ya. Kemudian bagaimana posisi badan Pak Guru ketika kita akan menangkap bola? Posisi badan agak condong ke depan, ya. Jadi bukan membusuk ke belakang, ya. Tidak ada orang menangkap bola begini modelnya. Jadi harus selalu condong untuk senantiasa tubuh kita refleks ketika arah bola yang datang tidak tepat ke kita. Ya, jadi kalau kita posisi condong tahu ini enak kalau bergerak ke arah lemparannya tidak sesuai dengan posisi tubuh kita. Jadi itu menghadap ke arah datangnya bola, kakinya dibuka dan ditekuk, kemudian badannya condong. Ya. Dan yang keempat, posisi telapak tangan. Ini yang penting karena kita kalau menangkap bola otomatis menggunakan tangan kita harus di depan. Dan usahakan kalau ada di sini yang belum terampil untuk melakukan lempar tangkap bola, tangannya usahakan menyerupai mangkuk. Pernah lihat mangkuk? Mana itu modelnya mangkuk? Coba buat gambaran mangkuk dengan menggunakan tangan. Jadi seperti dalam bisa diulis. Jadi seperti itu caranya. Jadi dalam melakukan lempar tangkap bukan tangannya di kantong. Action. Jadi harus selalu tangannya standby di depan dada membentuk sebuah atau menyerupai Jadi itu tahapan geraknya. Posisi kakinya dibuka, arah pandangan ke arah datangnya bola, badannya condong. Kemudian tangannya menyerupai mangkuk dan ditekuk, ya. Jadi maksudnya ditekuk tangannya, ditekuk. Kemudian seperti itulah sikap atau cara menangkap bola yang benar. Oke, sebelum kita praktik di luar, ada yang mau ditanyakan tentang yang Pak Guru jelaskan tadi? Jelas semua? Ya. Kalau begitu nanti di luar silakan kita baris sesuai dengan kelompoknya dan kita akan praktikkan bagaimana teknik menangkap bola dalam posisi yang dan bergerak. Oke, udah. Oke, ini kalau gerak, Maulana coba ke depan, Iqbal juga ke depan, Apra ke depan.
Aira ke depan. Nih kita pemanasan sedikit ya. Coba kakinya dibuka, tangan dipinggang. Pemanasan mulai. 1 sampai 8 gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 7, 8. Oke, lanjut tangan di atas. Perhatian. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara melempar dan menangkap bola dengan posisi tubuh di depan. Jadi tugas kita yang di depan ini melambungkan bola, kemudian tugas untuk menangkap bola. Oke, silakan dilambungkan bola ke gerakan. Siap menangkap bola. Oke, mundur, satu lagi yang besar. Oke. Oke, siap. Tangkap dulu. Oke, silakan mulai. Oke, perhatian. Oke, jadi tadi kita sudah mempraktekkan seperti apa posisi badan kita, posisi kaki, posisi tangan ketika melakukan gerak menangkap bola, baik dari cara diam maupun bergerak. Ya. Oke, tadi sudah kita praktekkan. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, dari kedua hal tersebut melakukan gerak tangkap, diam dan bergerak, mana menurut kalian yang paling mudah? Yang cewek-cewek dulu. Iya. Kenapa diam? Ya? Nah, kayak tidak terlalu kompleks ya. Yang cocok lebih mudah yang mana? Mau bergerak? Diam. Ya, mungkin karena cocok lebih aktif ya, jadi lebih suka tantangan sehingga lebih memilih menangkap bola dengan kondisi Oke, dari itu saja. Ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Tadi apa yang dipelajari? Mbak, Maulana, tadi apa yang kita pelajari di luar? Menangkap bola. Oke, menurut Maulana, hari ini pembelajarannya apa yang didapatkan hari ini dari pembelajaran kita hari ini? Jadi materi hari ini adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa dalam gerak menangkap itu posisi kaki, badan, dan tangan itu penting untuk mendapat atau menjangkau arah lemparan bola. Kalau posisi kita tidak baik, maka bola yang akan datang akan sulit kita. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan semua Pak Wahid? Ada. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan hari ini. Kalau sudah ada pertanyaan, pembelajaran kita hari ini nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gus. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini seperti biasa baik-baik. Baik Pak, setelah kita melakukan observasi kemarin, sekarang berada pada pasca observasi. Adapun yang ingin saya tanyakan Pak Gus tentang pasca observasi ini, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Pak Agus
setelah melakukan observasi. Ya, jadi terima kasih Pak Alim. Jadi perasaan saya setelah melakukan observasi kemarin cukup lega ya, karena saya sudah bisa istilahnya mengimplementasi apa yang saya buat untuk pembelajaran anak murid nanti. Kemudian pertanyaan kedua Pak, bagaimana pengalaman observasi Bapak setelah diamati oleh supervisor? Ya, untuk kemarin karena pembelajaran itu diamati oleh supervisor, saya agak grogi sedikit Pak ya, Begitu. karena tidak biasanya. Jadi biasanya saya mengajar tanpa ada yang mengamati. Ini ketika diamati ada sedikit grogi, tapi seiring berjalannya waktu 5-10 menit ini sudah mulai hilang groginya, lebih terbiasa mengajar saja. Jadi ada sedikit. Alhamdulillah ada sedikit tegangan di awalnya. Saya memang begitu Pak. Sering kita kalau kita melakukan ada yang melihat, ya, mungkin kita agak sedikit grogi. Baik. Ya, pertanyaan ketiga Pak, bisakah Bapak ceritakan kembali proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Ya, jadi untuk pembelajaran kemarin itu Pak, materi yang saya ajarkan adalah tentang permainan bola kastik, ya. Teknik menangkap dan melempar bola. Jadi tujuan pembelajaran saya kemarin yaitu di mana siswa mampu melakukan lempar tangkap bola dengan posisi diam dan posisi bergerak. Jadi alhamdulillah kemarin saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran secara berkelompok. Kemudian saya juga menyiapkan alat-alat berupa bola, ya, sebagai penunjang bagaimana kemampuan siswa ini bisa terlihat dalam melakukan aktivitas menangkap bola. Luar biasa Pak ya. Baik Pak, dari proses pembelajaran kemarin, apakah atau ada hambatan yang dialami oleh Pak Agus? Iya, jadi kemarin ini hambatan yang menurut saya itu yang pertama mungkin dari saya pribadi ya Pak. Saya mungkin masih ada kekurangan dalam melakukan pembelajaran kemarin. Yang kedua mungkin dari keterbatasan jumlah bola dengan jumlah siswa itu tidak seimbang, sehingga ada beberapa siswa yang jenuh menunggu giliran untuk melakukan praktik tersebut. Kemudian juga hambatan kemarin itu mungkin cuaca ya Pak, karena memang kemarin praktiknya itu siang, jadi mungkin anak-anak kelelahan di luar karena melakukan di waktu siang. Jadi mungkin seperti itu hambatan kemarin, jadi dari prasarana saya pribadi dan cuaca mungkin. Cuaca tadi. Dan apalagi kita lihat ini cuaca sekarang sudah mau memasuki musim hujan. Baik Pak, kemudian apa penyebab dari hambatan tersebut menurut Bapak? Oke, kalau dari saya pribadi mungkin hambatan tersebut karena persiapan saya mungkin Pak ya. Persiapan saya kurang baik dari segi manajemen kelas dan dari segi sarana dan prasarana seperti bola. Jadi mungkin itu yang menjadi hambatan menurut saya, sehingga pembelajaran kemarin menurut saya masih ada kurang dari Alat peragaan ya. peraganya. Baik Pak, dari hambatan tersebut menurut Bapak apa solusi yang bisa dilakukan untuk menghindari hambatan tersebut? Kalau dari hambatan tersebut Pak, solusinya mungkin saya mulai dulu dari diri saya, tentang bagaimana cara saya mengembangkan dan membuat materi ini lebih menarik lagi. Kemudian mungkin bola ini saya perlu tambah lagi jumlahnya agar supaya tidak ada kejenuhan bagi siswa untuk menunggu gilirannya karena terbatasnya jumlah bola. Jadi seperti itu. Luar biasa Pak. Ya, kemudian Pak, dari selanjutnya kapan Bapak akan mengeksekusi solusi dari hambatan tersebut? Untuk solusinya mungkin saya akan coba persiapkan mulai sekarang Pak ya. Untuk eksekusinya mungkin pertemuan berikutnya hari Rabu depan ya, supaya sarana dan kompetensi saya bisa saya implementasikan di kelas ini. Luar biasa Pak. Baik,
Masih ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin dari saya Pak, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Alim untuk mengamati saya selama pembelajaran, dan alhamdulillah dari dari diskusi kita ini ada solusi yang lain sehingga saya bisa perbaiki pembelajaran ke depan ini. Baik Pak, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Dan luar biasa Pak, meskipun tadi ada hambatan yang juga bagus, tapi solusinya luar biasa. Kemudian mudah-mudahan solusi itu bisa dieksekusi dengan baik Pak ya. Terima kasih Pak karena sudah bersedia untuk diobservasi. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.